Shalom pemirsa, secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini di bilik yang maha kudus. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ibrani 10 ayat 12. Pelajaran mengenai tempat kudus adalah kunci yang membuka rahasia kekecewaan pada tahun 1844. Pelajaran itu membukakan kepada pendengar suatu sistem kebenaran yang lengkap yang berhubungan dengan secara harmonis menunjukkan bahwa tangan Allah telah menuntun pergerakan Advent yang besar itu dan menyatakan tugas-tugas sekarang sebagaimana dijelaskan kedudukan dan pekerjaan umatnya. Sebagaimana murid-murid Yesus, setelah malam yang mengerikan penuh penderitaan dan kekecewaan itu, bersukacita bila mana mereka melihat Tuhan. Demikianlah mereka sekarang bersukacita, mereka yang memandang dengan iman kepada kedatangannya yang kedua kali. Mereka telah menantikan kedatangannya dalam kemuliaan untuk memberikan upah kepada hamba-hambanya. Sebagaimana pengharapan mereka dikecewakan, pandangan mereka kepada Yesus hilang, dan bersama Maria di makam itu mereka berseru, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Sekarang di bilik yang maha kudus sekali lagi mereka melihatnya. Imam besar mereka yang kekasih segera akan muncul sebagai raja dan pelepas mereka. Terang dari tempat kudus menyinari masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Mereka mengetahui bahwa Allah telah memimpin mereka oleh pemeliharaannya yang tidak pernah salah. Seperti murid-murid yang pertama, walaupun mereka gagal mengerti pekabaran yang mereka bawa, namun pekabaran itu adalah tepat. Mereka telah menggenapi maksud Allah dalam menyiarkan pekabaran itu dan usaha mereka tidak sia-sia dalam Tuhan. Pengharapan timbul kembali. Mereka bergembira dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar, maupun pekabaran malaikat yang pertama, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakiman. Keduanya menunjukkan kepada pelayanan Kristus di bilik yang maha kudus kepada penghakiman pemeriksaan, dan bukan kepada kedatangan Kristus untuk menebus umatnya dan kebinasaan orang jahat. Kesalahan bukan pada perhitungan masa-masa nubuatan, tetapi pada peristiwa yang terjadi pada akhir masa 2300 hari itu. Walaupun oleh karena kesalahan ini orang-orang percaya telah menderita kekecewaan, namun semua yang diramalkan oleh nubuatan dan semua yang dijamin di dalam dengan dukungan Alkitab telah terlaksana. Pada saat itu, pada waktu mereka menangisi kegagalan pengharapan mereka, peristiwa yang telah diramalkan oleh pekabaran itu sudah terjadi dan yang harus digenapi sebelum Tuhan datang untuk memberi upah kepada hamba-hambanya. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selalu mulai harimu dengan secangkir pengharapan.